selamat sore, selamat pagi, selamat siang, selamat malam. Ketemu lagi bareng saya di podcastnya Politeknik Negeri Cilacap yang akhir-akhir itu lagi banget dicari ya. Karena mungkin kalian masih bingung nih mau cari kampus, pengen seperti apa kampusnya, pengen tahu seperti apa sih Politeknik Negeri Cilacap. Nah, salah satunya bisa lihat di podcastnya Politeknik Negeri Cilacap karena kita semua dieksplor di situ dari mulai mahasiswanya, dosen-dosennya, terus kemudian fasilitasnya apa saja yang ada di Politeknik Negeri Cilacap. Nah, organisasi juga penting yang perlu kalian tahu supaya kalian nanti non-akademiknya juga bisa dimunculkan untuk kompetensi kalian. Kali ini adalah organisasi yang benar-benar menjadi otaknya di Politeknik Negeri Cilacap, yaitu Kareng, silakan dari BPM perkenalkan diri siapa dengan Mbak siapa ini ya? Ya, halo semuanya dimanapun kalian semua berada. Ya, perkenalkan saya Anindya Aulia Putri dari sebagai ketua umum di BPM periode ini, dan saya dari jurusan RMIP Prodi Teknik Pengendalian Pencemaran Lingkungan. Teknik Pengendalian Pencemaran Lingkungan siapa Anindya sama? Menjawab soalnya namanya. Panggilnya Anin aja. Anin dari TPPL ya, Anin ya, ketua umum. Ya. Oke. Terus satunya lagi Mas? Apa Mbak ini? Mas. Sana dong. Selamat sore semuanya. Saya Teddy Kurniawan, sering dipanggilnya Teddy kali ya. Kalau di kampus saya menjabat diamanai sebagai wakil ketua umum sampai bulan Juli besok. Sampai Juli ini ya. Iya. Teddy sebagai wakil ketua. Biasanya kan kalau ketua laki-laki, ini ketuanya perempuan. Ada apa dengan persamaan gender atau mungkin memang ada masih pasti wanita gitu ya. Jadi kamu akhirnya jadi ketua atau gimana tuh? Emang prosesnya seperti apa sih pemilihannya kemarin? Permira juga kan ya? Apa di luar Pemira waktu itu langsung musyawarah luar biasa ya. Iya. Terus kalian juga sebelumnya juga memang BPM kan? Iya. BPM itu terdiri setiap kelas ada perwakilan nggak sih BPM? Kalau sekarang belum ada sih. Belum ya. Jadi memang siapapun yang boleh ikut jadi BPM. Iya. BPM singkatan apa tadi? Badan Perwakilan Mahasiswa. Tapi dari namanya kan Badan Perwakilan Mahasiswa. Menurut kalian anggota BPM dan kabinet kalian itu udah mewakili mahasiswa beneran nggak sih? Dari semua prodi ada di situ nggak? Ada nggak yang prodi yang nggak ikut BPM? Untuk prodi saat ini ya kita ada berapa ya? 12 prodi ya? Ada 11 prodi. Semuanya BPM ada? RKS ada? Ada. Multimedia ada. Mesin ya ada. TPL ada. PPA? Iya. PPA itu lumayan banget. Lumayan banyak. ALKS? LKS ada. Ada semua sih. Ada semua ya. Cuman secara mekatronika yang baru-baru. Mekatronika belum? Ya, Nah, ini Thread juga belum ya. Nah, mekatronika sama Thread nih kalian tuh kalau memang punya aspirasi kan lebih enak kalau ikutan BPM ya. Jadi perwakilan per prodi sebaiknya sih bisa mengikuti BPM karena kan ini kan kayak badan perwakilan mahasiswa. Jadi kalau ada usulan kan bisa lebih ini ya. Emang sebenarnya pekerjaan BPM tuh apa? Bedanya sama BEM apa nih? Boleh diceritakan Nin? Paling gini. Apa? Paling kalau gambaran kecilnya tuh kalau BPM kerjanya kalau BEM kerjanya di depan layar, di depan layar. Di balik layar. Oh gitu ya, biar enaknya pokoknya kalau yang sering tampil tuh BEM. Kalau aku tuh nggak mau pengen tampil, aku lebih ke pemikir, yang bikin apapun gitu ya. Tapi yang tampil biar BEM-nya gitu ya, benar? Betul. Nah, emang apa sih yang kalian bikin? Kalau istilahnya ya, kalau di ini bicara tentang negara ya Bu. Negara baik. Negara. Iya soalnya kalau BEM juga namanya presiden BEM gitu kan. Kalau BPM kan kalau di negara kan kayak MPR gitu kan, MPR DPR gitu. Kalau BEM itu kan bagian eksekutifnya lah, bagian yang eksekusi. Kalau kita mungkin lebih tepatnya ranahnya kayak mengawasi mereka, legislatifnya gitu ya, mengawasi kinerjanya mereka secara dan birokrasi dan lain-lain itu gitu. Dari bikin peraturannya supaya BEM-nya nggak terlalu melampaui batas gitu ya. Di sprint nih, balik gitu ya mungkin ya. Kalau BPM tuh lebih ke pengendalinya BEM itu kan. Pengendali bukan sih. Bukan pengendali. Atau apa dong? Lebih ke mengawasi. Mengawasi aja. BEM-nya itu sendiri. Karena BEM-nya itu sendiri. Tapi BEM selama ini kalau diawasin emang nggak risih gitu mereka? Mau nggak mau nih. Mau nggak mau ya, karena memang kamu punya kewenangan untuk itu ya. Karena kalau BEM kalau ada proker juga kan harus melalui BPM juga kan selama ini. Kalau misalnya pengajuan ke bagian akademik kan biasanya kalau BEM itu harus pakai BPM ke BPM dulu ataukah sesuai dengan yang ada gitu ya. Benar.
Betul seperti itu. Ya soalnya saya nggak ngerti alurnya, tiba-tiba suka ada anak datang ke akademik tuh ada BEM, ada PPM. Emang bedanya gimana? Kenapa sih mereka nggak bersatu? Ternyata memang beda ya. Terus aku nanya lagi nih, ini kan efisiensi ya. Aduh, yang jadi happening banget gitu kan. Kalian tuh ngerasa banget nggak sih? Rasa banget. Ngerasa banget. Terdampak banget ya. Kalau BPM memang kegiatannya apa sih? Emang terdampaknya di mananya? Kalau BPM-nya. Kegiatannya. Contoh yang kemarin kini kan masalah biaya yang dari pemerintah itu kan terpotong semua ya. Iya, nggak ada malahan ya, dipanjang. Terus kayaknya nggak ada kegiatan apapun. Kemarin tuh kita tuh sempat ngundang narasumber dari luar, tapi itu tuh dari honoriumnya itu terpotong. Itu semua terpotong. Iya, tapi bisa dipahami dong sama mereka. Bisa ya. Ya, karena memang tidak hanya kita saja karena itu udah kebijakan dari pusat sampai ke bawah-bawah pun pasti kena dampaknya gitu ya. Hal kecil seperti itu mungkin nanti kamu bisa menginformasikan ke pihak luarnya bahwa ya memang seperti itu Bu, Pak gitu. Dan kalian pun kan nanti kalau memang mau ada kegiatan ya paling tidak ngobrol dulu paling ke akademik mungkin ya, ke Bu Endang gitu kan. Ini Bu seperti ini kira-kira gimana enggak? Boleh enggak gitu. Suka kesel enggak sih kalau dicoret-coret enggak boleh gitu ya. Padahal aku udah punya ide banget Bu, tapi kenapa enggak boleh gitu ya. Tapi ya gimana lagi kan? Bisa dipahami kan? Bisa. Apa kalian ada masing grundel? Mungkin yang dari ormawa lain itu ya. Kita menampung aspirasi ya. Karena kalian tuh kan ibaratnya sebagai membawahi ormawa juga kan, berarti kan di BPM kan. Jadi kayak ormawa kan gimana sih gitu-gitu mungkin ya. Nah, kamu kan berarti kan di middle nih, kamu juga masih bisa ngobrol ke atas, masih bisa lebih bijak ke bawah juga. Nyampeinnya mungkin ya memang seperti itu gitu ya. Semoga nanti dengan ini kan kalian jadi bisa putar otak. Mungkin cari sponsor atau mungkin cari donasi gitu ya, open donasi gitu, iya gak sih? Iya, rata-rata sekarang kayak gitu sih Bu. Iya. Mencari danusan. Ya bagus lah, berarti kan kalian udah mulai aktif ya untuk hal kayak gitu. Terus emang program kerja terdekat dari BPM apa? Buat terdekat ya, kalau buat besok itu ada 2, revisi UU Pemira. Terus lalu ada revisi RUU Permira. Iya. Oh, emang di revisi bagian mananya? Ada. Ya aku mau detail lah. Ada beberapa ya dari tata pemilihannya gitu ya. Dan lain-lain. Pasti. Itu juga amanah dari periode yang kemarin. Itu kalau kalian kayak gitu kalian cari referensi atau memang kalian rapat atau gimana sih? Sebenarnya maksudnya awal membentuk itu referensinya dari mana? Iya, ada RUU Pemira gitu-gitu. Atau kalian ngerasa ini nggak cocok deh, nggak pas nih harus kita berevisi gitu-gitu nggak sih? Atau memang ada referensi yang lain yang memang lebih bagus gitu atau gimana? Oh oke. Ya izin masuk ya. Mungkin ini aku yang selaku dulunya juga yang menjabat di BPM. Menjabat dan tupoksinya salah satunya yang buat peraturan. Kalau aku dari Ketum Destait yang dulu itu tuh mengambil referensinya dari univ-univ lain. Oh, contoh kayak di Polines itu namanya mungkin di sini ada KUHK. Kalau di Polines itu ada namanya ADART, Keluarga Besar Mahasiswa. Gitu kan itu contoh. Nah, itu diadaptasi ke sini dan disesuaikan lagi. Oh, ya berarti berat banget dong ya kalian harus. Betul. Tapi punya teman-teman yang ada di grup BPM seluruh Indonesia gitu atau gimana? Kan kalian Polines berarti ada orang BPM di Polines juga. Ada grupnya gak sih? Kalau kemarin kan BEM ada kayak Muswil gitu-gitu. Kalau kita ini apa? FL2 MI. FL2 MI. Ini apa itu? Forum Nasionalnya Lembaga Legislatif. Oh, Forum Legislatif. Forum Legislatif Mahasiswa Indonesia. Oh, Forum Legislatif Mahasiswa Indonesia. Duanya apa? Forum Lembaga Legislatif. Forum Lembaga Legislatif Mahasiswa Indonesia. Ada grupnya. Kalian ikut di situ? Ada beberapa pengurus kita yang join di pengurus. Jadi biar kalau itu ada kesepakatan. Iya karena saya suka heran kayak ini contoh kecil tapi yang tidak boleh kecil. Kayak ada demo tuh, itu bisa semua BEM seluruh atau semua BPM seluruh itu bisa turun itu karena mungkin kan ada grupnya yang seperti itu ya. Komunikasi di forum itu. Oh gitu. Besok aku invite di grup itu dong, boleh nggak? Penyusup dong namanya ya. Tapi kalian pacaran ini? Ini jujur ini kalau pacarnya lihat ini pacaran ya kalian? Gimana ini? TTM ya. Ini bukan podcast yang BPM, sebenarnya aku mau gali kalian. Kalian pacaran gak sih? Aduh. Aduh,
Tita juga sama Vila besok kita tanyain kayak gitu. Sudah ditandain ya? Oh ya rahasia ya. Soalnya kalian tadi kelihatannya boncengan kesini ya berdua terus sering dari tandain dari bawah. Dari sini terus ke Mbak Aka juga berdua-dua gitu kan aku jadi curiga. Aduh. Curiga banget. Dah keponya ada jiwa kepoku meronta-ronta. Nah ini aku mau nanya juga kalian masuk ke Politeknik Negeri Cilacap itu memang awalnya kepengen atau tiba-tiba aku sebenarnya terdampar. Aku disuruh orang tua Bu atau gimana? Anin ceritain dong. Atau Teddy dulu atau siapa dulu? Ladies first. Dia selalu ngalah banget ya Teddy ya. Gimana Nin? Oh ya kalau dari saya sendiri tuh memang target dari awal tuh masuk ke teknik lingkungan. Tapi sebelumnya itu emang belum tahu kalau di Politeknik Cilacap itu ada teknik lingkungan. Dapat info karena kan namanya PPL ya. Iya. Panjang. Nah karena coba itu cari info katanya ada teknik lingkungan di PNC itu sendiri. Terus ternyata memang cari info ke BAK kan sebelumnya kan juga di SMA 1 kan dan Sama satu Cilacap. Iya, di SMA 1 Cilacap dan memang juga sudah direkomendasikan ke dari apa ya BK-nya gitu. Udah itu di Politeknik Cilacap aja. Ya, teknik lingkungan. Kamu berarti jalur apa waktu itu? SNBP. Keren banget ya SNBP langsung lolos berarti kan? Alhamdulillah. Berarti pinter kamu. Insya Allah amin. Amin ya. Nah, di sini juga bisa ngikutin berarti memang teknik pengendalian pencemaran itu udah kamu banget gitu kan jurusannya. Ya, Insya Allah tidak salah prodi atau tidak salah jurusan atau memang yang aku ya bisa lah ngikutin gitu ya. Ya, pusing banget gak sih kan ada kimia dan lainnya. Aku paling sebel pelajaran kimia. Memang karena menghindari matematika dan lebih prefer ke kimia. Emang padahal kimia sama matematika kan malah lebih enakan matematika bentuk nyata. Bedanya apa sih? Ya kimia tuh lebih apa? Mungkin kalau gimana ya? Kalau matematika itu kan lebih langsung cenderung ke angka dan lain sebagainya. Kalau kalau kimia terus fisika itu kan ada pengaplikasiannya lagi loh. Jadi bisa ada gambarannya dan nalarnya ya. Gitu. Kalau matematika kan suka gambiang-gambiang gitu kan ya. Oh iya benar juga sih. Tapi kok paling sebel kimia. Kalau Teddy teknik apa? Saya teknik mesin. Teknik mesin. Ini di favorit semua ya. Kamu jalur apa dulu? Saya SNBT. SNBT berarti kamu TBK. Iya. Di mana? Unsud. Skor kamu berapa waktu itu? Itu ya. Tapi masuk sekian. Hah? 500 sekian. Itu termasuk gede loh ya 500 sekian kan. Kemarin tuh kayaknya paling ya memang tidak bisa jadi patokan ya untuk skor UTBK karena kan kemampuan anak juga setiap tahunnya berbeda. Kemudian jenis soal yang UTBK juga berbeda. Cuma kalau 500 itu insya Allah sih aman sih masuk Politeknik. 500 sekian kamu berarti pinter juga. Kamu SMA mana tadinya? SMA 3. SMA Negeri 3 IPA. Iya. Terus masuk mesin kaget gak sih? Kan kamu gak tahu dulu di IPA kan gak ada pelajaran mesin ya? Lumayan kaget sih Bu. Kayak dulu kayak pegang mesin, bubut mesin fresh dan lain-lain. Saya kan dari SMA gak tahu apa-apa jadi ya kaget gitu. Tapi ngerasa salah jurusan atau salah prodi gak? Sempet di awal karena kuliahnya mesin kan disiplinnya. Ibarat kata ya baru masuk SMK lah. Iya, tapi memang kalau mesin itu kali dari kedisiplinan itu benar-benar nomor 1 ya. Pokoknya kalau telat aja saya sering lihat anak-anak suruh lari-lari karena memang kalau orang mesin itu disiplin yang nomor 1. Kemudian presisinya juga nomor 1. Ya nggak sih kamu kalau kayak apa namanya kerja bangku kalau salah kalau ngeblong sedikit diulang gitu-gitu ya nggak sih? Enggak. Udah bijinya udah segitu. Oh iya. Saya pernah ngalamin di semester 1 Bu. Tapi nilainya langsung A, B, C, D gitu apa C? Iya kalau ngeblong kalau salah gitu, ya. Udah kelewat ukurannya ya udah gitu. Udah. Tapi benda kerjanya nggak bisa diganti gitu. Nggak bisa. Ya berarti memang hopeless ya. Tapi kesini-sini udah bisa sesuai. Lumayan bisa mengikuti lah. Udah ada pelajaran desain gitu? AutoCAD udah mulai. Semester berapa sih tadi? Semester 4. Udah mau magang besok ya. Kamu magang di mana besok? Besok. Tadi kayaknya belum ada pengajuan nama kamu di magang saya. Kamu belum pengajuan? Saya sudah ngelobi PT di luar Bu di Bekasi. Ada teman saya ngejob di situ lah. Terus tapi belum pengajuan. Lain-lain. Tapi saya masih nyari-nyari referensi yang lain lah Bu. Sebenarnya saya udah ngelobi PT-nya, cuman tinggal pengajuan aja. Sendiri? Iya, masih nyari partner juga. Ya. Nyari partner juga. Kalau jangan sendiri, Anin aja ikut aja. Aduh. Anin semester berapa? Belum magang kan? 4. Berarti kalian seangkatan? Iya, seangkatan. Ospek bareng? Ospek bareng. Maksudnya kemarin? PKKMB? Pas PKKMB, maksudnya satu kelompok? Enggak. Udah kenal dari awal? Enggak. Terus kira-kira mau jadiannya kapan berarti? Astagfirullah. Aduh, ini nyerempet dulu ya. Soalnya pacarku lagi nonton gitu ya. Aduh enggak Dad. Tadi juga kamu kan duta kampus ya? Iya. Duta kampus kan. Nah itu tiba-tiba duta kampus karena memang mewakili kelas atau gimana? Gimana nih ya? Tapi banyak positifnya kan hal-hal kayak gitu. Iya, ada.
Tapi gak pernah ikut show up dia. Gak mau kalau suruh foto-foto. Heran saya. Besok foto-foto ya. Joget TikTok ini. Yang nawarin juga cuman beberapa talk buka ya. Ya udah gitu. Ya udah besok aku tawarin. Habis ini saya langsung koordinasi sama TRM. Besok suruh TikTokan ini ya Teddy. Terus ini ngerasa positif gak sih ikut BPM? Gimana sih ya? Kalau dari saya sendiri capek banget Bu. Pasti gak capek. Kan memakan waktu juga. Ya itu kalau dari juga sharing-sharing sama yang ya Mas Desta tentunya. Kan untuk melangkah sejauh ini juga kan pertimbangannya banyak kayak itu emang benar kalau katanya beliau tuh tergantung dari masing-masing orangnya. Iya, kalau memang udah passionnya udah ngerasa tertantang atau yang ngerasa aku harus bisa kayak ada semangat, pasti ada jalan lah pasti gitu kan. Iya. Tapi emang kamu dari BPM sebelumnya juga dari BPM dari semester berapa? Dari semester 1 berarti. Semester 1 udah BPM? Iya. Berarti udah 2 tahun kamu ikut BPM ya? 2 tahun. Terus ngerasa gak ada perubahan nilai akademik gitu? Kan kamu sering rapat kan? Sering mikir KUHP, KUHK gitu? Alhamdulillah naik. Naik malah? Mematahkan statement di mana orang-orang mengatakan ikut organisasi nilai turun. Dan itu salah. Nah, mematahkan statement orang-orang kalau ikutan organisasi menurunkan nilai. Luar biasa. Kamu juga naik gak? Dulu iya naik, tapi ya gitu loh. Naik turun. Oh naik, gak pernah turun. Alhamdulillah. Berarti kan memang mematahkan statement orang bahwa kamu itu ikut organisasi nggak ada yang namanya merugi, nggak ada yang namanya malah justru nilai akademik nggak. Justru malah membuat hal positif buat kalian kan. Dari sisi akademik tetap jalan, relasinya juga public speakingnya juga kan. Ketemu sama orang juga kamu udah punya temennya. Tadi narasumber kamu akhirnya ngobrol sama narasumber supaya ngelobi supaya itu kan itu poin plus tidak semua mahasiswa bisa seperti itu nggak sih? Iya. Ya besok berarti kamu jadi agen ke teman-temannya supaya adik-adik tingkat besok ikut BPM organisasinya bagus nih gitu ya. Ini masa periodenya sampai bulan Juli. Pendek banget ya. Kemarin BEM juga sampai Juli. Itu dalam waktu 7 bulan itu kalian ngerasa gak sih bisa terrealisasi proker kalian? Ayo itu sebenarnya target kita bersama ya, yang kita istilahnya kita rencanakan bareng-bareng. Tapi kan istilahnya nggak semuanya sesuai realita yang ada kan nggak. Fakta lapangannya. Tapi kita udah berusaha semaksimal mungkin berusaha. Kalau di bulan ini deket-deket ya tadi yang revisi Permira gitu ya. Terus habis itu ada apa lagi? Apalagi ya buat target yang sekarang mungkin yang paling kita desain buat periode sekarang itu ada namanya Kongres Mahasiswa. Kongres Mahasiswa. Hanya mahasiswa Politeknik aja? Ya dong, masa mahasiswa kirain datengin dari mahasiswa mana aja gitu. Terus kalian juga menguatkan ini ya teman-teman yang ada di BPM supaya lebih komit gitu-gitu mungkin ya. Itu internalnya pasti. Internalnya kayak gitu. Apa dengan cara apa? Ada makrab, ada pelatihan? Ada pelatihan gak sih? Ada. Pelatihan apa contohnya? Legislative training. Kapan? Udah Februari. Siapa narasumbernya? Dari BPM itu siapa sih pembinanya? Pak Andes. Oh Pak Andes. Pak Andes itu orangnya visioner. Berarti Pak Andes bilang, yaudah ini aja pakai pelatihan biar kalian tahu. Dari mana narasumbernya? Pelatihan? Narasumbernya itu dari luar. Semacam dari kita tuh ambil narasumber dari luar itu dari Cilacap bisa. Oh jadi dari mulai cara organisasinya gitu ya, manajemen organisasinya gitu ya, cara komunikasi, critical thinking dan lain-lain sama critical thinking, nanti jangan-jangan kalian demoin kita. Aduh, enggak gitu. Waduh, kayak advokasi dan lain-lain itu kan sesuatu yang harus ditingkatin dari istilahnya pola pikir lembaga legislatif juga. Iya, padahal kalian nggak punya background hukum, tapi paling tidak kalau advokasi dan lain-lain kan harus tahu juga ya. Itu juga salah satu statement yang unik gitu, bu kayak kita bukan mahasiswa hukum tapi belajar hukum. Iya, aku juga bingung kalian ada RUU, mahasiswa nggak di RUU Mbak Fetty gitu kan? Saya sama Mbak Fetty suka cerita, ya tapi RUU-nya apa aja kata Desta, udah banyak banget, tapi luar biasa sih kemarin Desta tuh kerja kerasnya banyak banget sampai membuat RUU-nya udah akhirnya kalian bisa menikmati itu, tapi hanya sedikit merevisi-revisi gitu kan? Iya. Ada tambahan lagi mungkin kamu di BPM ngerasa nemu jodoh gitu nggak? Enggak. Balik lagi. Tapi enggak, BPM pasti ini nyaman dah buat kalian. Emang ada ininya ya, base camp-nya di mana? Base camp. Maksudnya ruang sekre. Sekretariatnya. Oh, yang sama BEM itu gabung ya? Enggak, di sebelahan. BPM. Tapi tetap ada divisi-divisi yang macam-macam gitu kan? Ada. Apa aja coba ingat nggak kalian?
Berapa divisi? Oh iya, ada 6. Kita ada komisi 1, apa? Sama perlindungan hukum, kemudian komisi 2, kelembagaan, kemudian yang ketiga ada badan legislasi, yang keempat ada badan anggaran, kemudian badan keinteralan, sama badan media kreatif dan publikasi. Wah, media kreatif publikasi wajib dong ya. Iya. Itu ada badan anggaran, ada juga yang kayak bendahara megang-megang duit gitu ya. Kalau beda. Oh beda. Ngapain? Iya. Yang kayak tadi yang kalau pengajuan DIPA itu mereka harus lewat dia dulu. Itu IOM. Lebih ke kita mengeluarkan surat rekomendasi pencairan dana buat IOM. Kalau jadi ada. Siapa sih badan anggaran aku boleh tahu? Orangnya. Yang ketuanya? Sekarang ketua badannya Syafira. Oh. Dari ALKS. ALKS. Iya, kalau badan anggaran ALKS ya. Karena memang hitung-hitung duit ya kan, nggak sih? Ya nggak sih. Tapi sejauh ini BPM kondusif lah ya, tidak ada perpecahan di antara kalian. Insya Allah. Semoga. Ya besok nanti kita bikin pelatihan lagi untuk menguatkan BPM. Tapi yang critical thinking aku takut banget. Sebenarnya bukan kayak gitu ya, kayak critical thinking itu kan istilahnya lebih responsif kalau ada apa-apa. Cara kita merespon sesuatu gitu. Iya, bagus sih, bener sih. Ya, itu juga bisa nanti kalian kasih ke adik tingkat kalian mengenai yang kalian dapat pas kemarin di pelatihan itu, karena itu ilmu itu penting di share gitu. Oke, thank you banyak BPM. Ini luar biasa ya, banyak yang dari Desta BPM kemarin saya udah podcast itu dia menciptakan banyak ini. Kemudian kalian udah mulai kayak mengadaptasi hal-hal yang sudah Desta buat. Kemudian udah mulai membuat komitmen kepada semua yang ada di BPM. Berapa jumlah BPM total? 60 itu. 60 ngumpulin rapat di mana biasanya? Ruang kelas. Di ruang kelas. Rapatnya seminggu 1 kali atau sebulan sekali? Seminggu 1 kali. Ada punishment nggak kalau nggak berangkat? Denda setelah ibu ya? Ada pasti. Aduh, senang banget kalau kayak gitu. Ya memang karena biar tidak dipermainkan. Maksudnya BPM itu benar-benar harus punya kayak integritas. Oh ya, kalau kamu memang udah pengen komitin BPM ya harus ngikutin aturan mainnya gitu kan. Ada tambahan mungkin kamu bisa Anin bisa ngasih masukan buat calon mahasiswa baru nih ya. Kalau kamu di organisasi atau kamu pas lagi masuk politeknik, apa deh coba sampaikan. Sama Teddy juga. Selama masuk politeknik. Iya, ya enggak apapun lah, berbagi pengalaman, closing statement apa gitu. Ya buat adik-adik yang mau nyari kampus gitu atau gimana, enggak usah takut deh, ada aku di sini gitu. Dari aku. Dari Teddy dulu Teh. Ini kayaknya udah kayak Maria Teguh soalnya dia berfilosofi. Mungkin buat teman-teman yang besok masuk ke Politeknik Negeri Cilacap. Oh ya, selamat buat yang SNBP lolos. Yeay. Pacar kamu juga lolos ya? Enggak. Terus? Belum punya pacar. Oh, belum punya pacar ya. Oke. Iya. Adanya TTM. Pesan buat besok teman-teman yang join buat teman-teman yang masuk Politeknik besok, tolong jangan jadi mahasiswa kupu-kupu. Udah gitu aja. Sama tolong itu ada organisasi, ada UKM dan lain-lain itu tolong diikuti. Itu kan salah satu bentuk cara kalian istilahnya ya explore diri dan lain-lain. Kalian cara memperbaiki public speaking dan lain-lain itu dari situ. Bukan dari mana organisasi itu berada, bukan bagaimana kualitas organisasi itu, tapi bagaimana cara kamu untuk belajar. Iya, benar sih menurut aku. Aku juga kalau kuliah lagi sih aku pengen ikut organisasi BPM. Lanjut Anin. Ya kalau dari aku mungkin kayak pastinya kalian ikut organisasi itu karena itu kan komit kalian sendiri ya. Dan jangan pernah menyalahkan segala sesuatu tuh yang dari sekitar kalian itu loh. Jadi kayak apapun yang kalian lakukan itu tanggung jawab kalian sendiri. Jadi kalau kalian bisa komit, ya udah komit itu. Dan jadilah emas dimanapun kalian berada. Iya sih. Kalau kalian ikut organisasi juga saya tambahinnya bakal muncul di CV ketika kalian apply lapangan di dunia kerja. Itu tuh keren banget. Menjadi ketua BPM periode ini itu udah poin plus buat HRD. Jadi gak usah ngerasa merugi. Aku kehabisan waktu gara-gara PPM ini nggak usah takut. Itu benar-benar malah positifnya banyak sekali. Benar kata Teddy, nggak usah menjadi mahasiswa yang kupu-kupu. Kupu-kupu tuh kuliah pulang guys. Iya kan benar? Iya. Karena bukan cupu-cupu. Cupu sih memang cupu. Kalau kupu-kupu tuh kuliah pulang. Tapi kuliah rapat juga salah. Pura-pura. Boleh nambahin dikit nggak? Apa boleh gitu. Kalau ikut organisasi, tolong komitmen tanggung jawab. Tanggung jawab. Dan
ambil positif, hal positif sebanyak mungkin dari situ. Iya. Buat apa organisasi, sebagus apapun organisasi, kalau kalian nggak bisa menggali potensi kalian, sama aja bohong. Iya, komitmen. Kalau apapun yang pokoknya sebagus apapun, kalau kalian kurang komit dan tidak tanggung jawab, ya itu sama aja bohong ya. Betul sekali. Luar biasa ya. Hari ini kita banyak ilmu bagaimana cara memanage waktu. Mereka ternyata bisa membagi, dan IPK mereka malah justru naik. Tidak ada perubahan IPK atau buat turun ya kan? Ya, alhamdulillah. Alhamdulillah gitu. Jadi BPM itu juga badan perwakilan mahasiswa yang benar-benar banyak banget positifnya menunjang kampus, dari mulai mahasiswa akhirnya beraktif organisasi, kemudian kampus juga menjadi kayak dilihatnya tuh lebih ramai gitu ya, ada kegiatan-kegiatan kemahasiswaan, mendatangkan pihak luar, itu juga menjadi sebuah ikon buat Politeknik Negeri Cilacap. Thank you BPM gitu ya. Udah gitu mungkin ya. Thank you BPM. Besok kalau misalkan ada kegiatan dan boleh kalian share di podcast. Besok ada kegiatan ini Bu, gitu boleh ya. Dan saya tunggu RUU Pemiranya kira-kira direvisi sebelah mana. Mungkin besok RUU Pemiranya mungkin harus laki-laki sebagai ketua deh ya. Masa ini ketuanya perempuan? Mana emansipasi wanita mungkin ya. Thank you Teddy sama Ani sudah datang di podcastnya Politeknik Negeri Cilacap memberikan pencerahan. Tapi buat kalian yang masih bingung untuk daftar di Politeknik Negeri Cilacap, kita masih buka jalur SNBT sampai dengan 27 Maret. Jadi pastikan pilihan pertamanya menjadi Politeknik Negeri Cilacap ya, nggak akan rugi. Thank you semuanya, bye. Thank you Teddy, Anin, makasih ya. Ada yang mau disampaikan mungkin Lovely atau apa buat pacarnya? Aduh. Hai, kita udah jadian guys gitu. Thank you Teddy, Anin, makasih semuanya. Selamat sore, bye.